saintek berdampak. Perkenalkan, saya Ika Nawang Puspitawati. Saya merupakan salah satu staf dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Fakultas Teknik dan Sains Program Studi Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah pemrograman komputer, aplikasi operasi teknik kimia, teknik energi, dan biomasa biofuel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Salah satunya yang pernah saya ampu mata kuliah di semester dasar, mata kuliah yang bernama teknik energi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi teknik kimia yang mana ditempuh mahasiswa program studi teknik kimia pada semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mendukung visi program studi teknik kimia, yaitu yang inline dengan visi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menjadi universitas berdaya saing global berkarakter bela negara. Dalam melakukan mendeskripsikan mata kuliah ini, saya melakukan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan terkait mata kuliah apa saja yang akan dicapai pada akhir pembelajaran. Kemudian interaction menjelaskan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah assessment untuk bentuk nilai hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah ini. Sebelum saya menjelaskan terkait mata kuliah teknik energi, saya ingin menjelaskan bahwa mata kuliah teknik energi ini merupakan salah satu mata kuliah linier utama yang ada di program studi teknik kimia dalam bentuk perkuliahan tatap muka, yang merupakan kegiatan tatap muka yang mendukung teori. Adapun terkait deskripsi mata kuliah ini yang mana mencakup tentang pengertian dasar sistem teknologi proses energi konvensional, minyak bumi dan gas bumi, yang meliputi komponen-komponen senyawa minyak bumi dan gas bumi, proses penyelangan minyak bumi yang terdiri dari treating, proses primer, proses sekunder, teknologi pelumas sampai ke teknologi perlakuan akhir, kemudian pengolahan proses gas bumi, baik itu produk gas bumi dari gas pipa maupun pipa gas bertekanan CNG ataupun LNG. Selain itu membahas juga energi baru dan terbarukan, yaitu salah satunya adalah produksi energi dari biomasa dan clean energi yang lainnya seperti panas bumi. Di samping saya, bahwasanya ada CPL Prodi, kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran ini sudah selaras dengan profil lulusan program studi teknik kimia, yaitu sebagai menjadi profesional teknik kimia yang mampu menerapkan ilmu rekayasa dan manajemen untuk merancang suatu sistem komponen atau proses, serta memahami dampak penyelesaian rekayasa bidang teknik kimia, menjadi individu yang efektif dan tangguh dengan menunjukkan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab dan jiwa perusahaan di tempat dia bekerja, menjadi individu yang berkembang dan kaya wawasan terkait rekayasa bidang teknik kimia dalam konteks keselamatan, kesehatan, lingkungan sosial ekonomi, hingga siap untuk belajar sepanjang hayat. Tentu saja, lulusan harus menguasai tentang teknik energi, karena teknik energi ini peranannya sangat penting dalam penyelesaian rekayasa bidang teknik karena mampu mengembangkan dan merekayasa sistem komponen dalam proses rekayasa teknik kimia yang lebih efektif dan efisien. Sehingga untuk membekali lulusan yang kompeten sesuai bidangnya, program studi teknik kimia juga melengkapi dengan pelatihan aplikatif, yaitu penggunaan software UNISIM atau HASIS yang membekali mahasiswa yang akan lulus, serta pelatihan K3 yang kesemuanya adalah berkaitan dengan rekayasa bidang teknik kimia. Karena itu, pembelajaran teknik energi ini sudah direncanakan untuk mendukung profil lulusan program studi teknik kimia, di mana mengacu ke Standar Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Selanjutnya, materi ini ada 16 pertemuan. Saya membagi menjadi 2.
evaluasi tengah semester, sebelum evaluasi tengah semester, dan kemudian ada evaluasi akhir semester. Untuk minggu pertama diawali dengan pendahuluan, terus diawali dengan kontrak perkuliahan, penjelasan pendahuluan, dan pentingnya teknik energi selanjutnya. Kemudian UTS atau evaluasi tengah semester lebih ke arah setelah evaluasi tengah semester lebih ke arah energi dari gas bumi dan energi terbarukan berkelanjutan, kemudian ditutup dengan evaluasi akhir semester. Kemudian bisa dilihat ya bahwasanya referensi yang saya gunakan merupakan buku-buku terbitan dalam negeri dan di luar negeri. Bisa dilihat di samping bagian kanan saya. Salah satu contohnya adalah buku dari Myers-Robert, Handbook Petroleum Refining Process. Di situ menjelaskan bagaimana produk-produk minyak bumi dan pengolahan proses bumi sampai ada pengolahan teknik sekunder maupun yang primer. Kemudian ada terbitan bukunya Campbell, yaitu gas conditioning atau proses pengolahan gas bumi. Di situ juga ada produk-produk gas bumi dan bagaimana cara pengolahannya. Selanjutnya, terkait metode dan pembelajaran, saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah discovery learning. Adapun kegiatannya berupa ceramah interaktif. Diawali pada pertemuan awal, saya menjelaskan terkait pengantar dan pentingnya subbab bahasan. Kemudian saya melakukan diskusi tanya jawab. Kemudian saya beri studi kasus sehingga mahasiswanya itu kemudian membentuk kelompok sehingga dapat berdiskusi. Kemudian diakhiri dengan presentasi kelompok dan evaluasi akhir kelompok, yaitu kuis pada akhir pembelajaran kelas. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan sistem metode problem based learning. Biasanya metode problem based learning ini berkaitan dengan studi kasus penggunaan aplikasi software HiSys atau Unisim. Bahwasanya mahasiswa diberi studi kasus HiSys atau Unisim, kemudian mahasiswa mengambil solusi, memilih komponen atau seleksi proses yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus dengan aplikasi software aplikasi HiSys atau Unisim. Kegiatan discovery learning dan problem based learning ini sangat mendukung student center learning, yang dimana mahasiswa menjadi aktif dan dosen sebagai pengantar atau fasilitator sehingga mahasiswa menemukan dan menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran ini. Kemudian tatap muka dilakukan secara offline atau luring. Untuk LMS atau Learning Management System menggunakan media ilmu dari UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian aplikasi pendukung saya menggunakan PPT, dan untuk kuis menggunakan link website dari Quizizz. Kemudian di situ merupakan media yang sangat inovatif dan interaktif. Kemudian terakhir diskusi daring di kelas, yang mahasiswa membentuk grup dalam WhatsApp grup sehingga mahasiswa bisa melakukan tanya jawab ketika kelas atau mata kuliah pembelajaran selesai. Kemudian dalam penerapan nilai, sistem penilaian yang saya gunakan mengikuti sistem penilaian harian 1 dan harian 2, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester. Masing-masing penilaiannya adalah 25%, jadi di total ada 100%. Nilai harian 1 berupa sikap dan keaktifan dari pertemuan minggu 1 sampai 8. Kemudian nilai harian 1 ini juga diambil dari nilai tugas pada minggu 1 terkait studi kasus produk minyak bumi. Terus minggu keempat terkait studi kasus proses pengolahan minyak buminya. Minggu ke-6 studi kasus tentang proses treatment akhir sekunder minyak bumi. Kemudian nilai harian 2 berupa kuis. Kuis ini dilakukan pada minggu ke-9, yaitu tentang produk gas bumi. Kemudian minggu ke-12 terkait pengolahan gas bumi, dan minggu ke-4 tentang energi terbarukan. Baik, setelah ini mari kita saksikan bersama kegiatan saya di kelas. Selamat menyaksikan.
Kegiatan saya mengajar mata kuliah bisa dilihat dari video pembelajaran yang saya ajarkan. Diawali dengan kegiatan ceramah, yaitu saya mengajarkan materi-materi awal pengantar dalam mata kuliah teknik energi di setiap pertemuan mata kuliah teknik energi, yang diawali dengan capaian pembelajaran yang bisa dicapai oleh mahasiswa serta daftar referensi dan sistem penilaian. Yang selanjutnya adalah membentuk kelompok diskusi sehingga mahasiswa dapat berkelompok 3-4 orang untuk berdiskusi terkait studi kasus dari mata kuliah teknik energi, yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk presentasi di setiap kelompoknya. Kemudian diakhiri dengan kegiatan pembelajaran, yaitu kuis. Mahasiswa akan diberikan 1 atau 2 soal, kemudian mengerjakan kuis dan melihat apakah pembelajaran yang dilakukan sudah memiliki internalisasi atau masuk ke dalam mahasiswa dalam pembelajaran tersebut, dalam memahami pembelajaran tersebut. Di sini seperti kita tahu bahwa teknik energi ini masuk ke dalam mata kuliah teknik kimia karena dalam satu core keilmuan yang cukup penting, karena di sini kita bisa mengetahui bahwa bagaimana kita melakukan dan mengidentifikasikan proses pengolahan minyak dan gas bumi. Nah, pada saat ini yang kita pelajari adalah gas bumi, yang kita ketahui bahwa natural gas yang dibutuhkan dari berbagai negara itu sudah cukup sangat banyak ya. Jadi makanya gas bumi ini nanti akan mensubstitusi salah satu kebutuhan cadangan energi dari minyak bumi. Nah, di sini ada beberapa salah satu final energi konsumsi yang sering kita gunakan ya. Salah satunya adalah minyak bumi, ada kebutuhan tentang biofuel, ada yang mungkin pakai bioreactor dari biomasa, ada yang mungkin pakai LNG. Di sini saya masih menjelaskan secara umum bagaimana energi konsumsi itu kita ambil dan dari mana kita peroleh. Selanjutnya adalah tentang bagaimana gas bumi itu berperan juga untuk sebagai bahan baku petrokimia. Jadi di sini bisa diperhatikan ya, mungkin bisa ada yang di note gitu bahwa memang bahan baku gas bumi itu bisa untuk pembuatan pabrik di petrochemical. Salah satunya yang cukup terkenal banyak membutuhkan adalah di PT Petrokimia Gresik. Dan selanjutnya ini ada salah satu pergeserannya, bahwa biasanya industri kimia itu kan hanya berkaitan dengan oil and gas and petrochemical, tapi ternyata dia berubah juga. Selain itu kebutuhan oil and gas atau kebutuhan energi, kita juga bisa membutuhkan untuk pabrik yang manufaktur lain yang mendukung seperti itu. Jadi memang konsumsi energi ini cukup besar. Jadi salah satu specialty industry chain yang dibutuhkan ada petrochemical, ada basic chemical, ada polimer, ada specialty terkait dari hasil proses kimia. Ya, silakan. Sebelumnya kan telah dijelaskan bahwa terdapat produk gas bumi yaitu LNG dan juga CNG. Ya, pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan liquefaction dan juga kompres, serta di antara keduanya mana yang lebih efektif digunakan jika ditinjau dari segi efisiensi energi, biaya operasional, dan aspek lingkungan? Wah, iya. Jadi yang disampaikan teman sebelumnya adalah tentang liquefaction natural gas dan kemudian adalah CNG natural gas. Jadi produk gas bumi itu berbeda dengan minyak bumi. Kalau minyak bumi, mungkin ini bisa menjadi note ya, dicatat bahwa minyak bumi itu berbeda sama dengan gas bumi. Kalau minyak bumi itu produknya itu bisa kita ambil berdasarkan pemisahannya. Jadi kalau misalnya pemisahan titik didih ini jadinya apa? Nah, berdasarkan prosesnya ya berarti ya. Tapi kalau misalnya produknya gas bumi itu berdasarkan tempat distribusi yang dituju. Kalau misalnya liquefaction itu berarti kalau di sini adalah kebutuhan yang dikirimkan banyak. Jadi di situ kan ada gambar sebuah ya, di situ ada gas glycerin yang banyak, tapi yang disampaikan ke marketnya juga jauh gitu. Contohnya adalah PT Petrokimia Gresik itu butuh gas metana atau dari LNG dari
LNG Tangguh Papua. Berikut ini adalah kegiatan saya mengajar mata kuliah teknik energi. Bisa dilihat dari video pembelajaran yang saya ajarkan selanjutnya, yaitu membentuk kelompok diskusi. Mahasiswa membentuk kelompok diskusi berkelompok berjumlah 3-4 orang, kemudian membahas topik tema diskusi studi kasus tentang mata kuliah teknik energi. Kemudian mereka berdiskusi dan selanjutnya adalah melakukan kegiatan presentasi yang disertai juga dengan kegiatan diskusi presentasi atau tanya jawab. Nanti kita akan bahas bahwa LNG dan CNG itu berbeda. LNG itu standarnya adalah gas CO2-nya lebih rendah, dan CNG-nya itu biasanya gas etannya bisa cukup besar. Nah, selanjutnya adalah gas processing plant. Bagaimana itu tahapan proses untuk menjadi tabung gas bumi. Itu ada CO2 removal, itu maksudnya pengurangan CO2, ada pengurangan air, dehydration, ada fractionasi, ada likuidifikasi sampai storage. Nah, silakan di sini untuk diskusi dibagi per kelompoknya ya, seperti itu. Di sini mungkin per kelompoknya bisa 3-4 orang. Nah, silakan untuk berdiskusi membentuk grupnya masing-masing. Terus nanti silakan untuk membahas secara lebih mendalam bagaimana proses CO2 removal, bagaimana proses dehydration, kemudian sampai ke terakhir ke storage. Nah, nanti setelah itu silakan mengumpulkan seperti yang saya sampaikan di sini ya. Silakan untuk mengumpulkan sesi presentasinya di G-form ini ya. Mungkin bisa ditulis dulu masing-masingnya. Nah, kemudian setelah itu silakan submit dan maju presentasi bergantian ya. Dan masing-masing kelompok beda-beda, ada yang mendapatkan acid gas removal unit, dehydration apa itu. Nah, silakan. Nah, terus yang ini bagaimana kita bahas kelompok dehydration ini ya. Mau bahas apa kelompok ini ya? Sepertinya kita mau bahas tentang proses pemilihan acid gas removalnya itu seperti apa. Oh iya. Selanjutnya untuk yang kelompok ini kan tadi untuk proses liquefaction ya. Oh ya. Selanjutnya bagaimana apa yang mau dibahas seperti itu? Nah, nanti akan membahas tentang alat untuk meliquidkan gas tersebut itu dengan cara kriogenic. Oh iya, prinsip proses kriogenic ya. Iya, mendinginkan. Iya, ya, mungkin sama ditambahin beberapa bahan yang digunakan juga ya. Jadi ada kandungan seperti apa saja dan alat-alatnya. Jadi ini yang kelompok untuk dan storage bagaimana? Iya Bu, jadi di sini kami membahas terkait recovery dan storage. Nah, bahasannya yaitu terkait alat-alat yang digunakan untuk proses tersebut apa saja, lalu gimana sih dasar dan juga standar terkait recovery dan storage itu seperti apa. Ya, jadi memang ini sangat yang perlu dilakukan karena dasar yang penting untuk ya. Terus yang ini bagaimana kelompok dehydration unit ya, berarti pengurangan kadar air. Jadi apa yang akan dibahas? Untuk kelompok kami yang akan dibahas itu ada bahan yang digunakan, lalu alternatif yang digunakan, serta standar untuk berkurangnya itu kadar air itu seperti apa sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Iya. Ya, itu mungkin untuk bisa mendapatkan data yang banyak ya, dan lengkap ya. Ya, kita isinya udah selesai ya, udah di submit, udah? Coba kita lihat ya, udah tulis semua atau belum ya? Di sini ya, uploadnya. Oh iya, ini udah ngumpulin ya. Udah mengumpulkan. Oke, ya. Semua udah
ya, asid gas removal unit. Silakan untuk mempresentasikan bagaimana proses dari asid gas removal unit ini bisa mendukung supaya produk gas bumi yang dijadikan sesuai spesifikasi. Presentasi yang pertama tadi dari grup kelompok 3 asid gas removal unit, silakan bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses asid gas removal unit pada gas bumi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ari Pancarabu dengan NPM 21316. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Mampo, NPM 21311. Perkenalkan, nama saya Kalisa Rizky Amalia dengan NPM 21030101175. Perkenalkan, saya Titi Farsha dengan NPM 21030101020. Baik, sebelum melanjutkan, jadi seperti yang kita tahu bahwa dari gas bumi itu ada beberapa komponen yang harus dihilangkan seperti CO2 dan H2S, di mana dua komponen itu yang dapat membuat korosi seperti CO2 dan H2S yang cenderung dia beracun. Jadi ada ambang batas dari kedua komponen ini, makanya dari gas bumi harus dilakukan penghilangan atau pengurangan kadar dari CO2 dan H2S. Nah, salah satu cara atau treatment untuk mengurangi kedua komponen tersebut adalah dengan menggunakan asid gas removal unit, di mana ada beberapa cara untuk mengurangi gas tersebut, di mana di asid gas removal unit ini ada 4 seleksi atau 4 jenis cara untuk mengurangi hal tersebut. Yang pertama ada gas liquid absorption yang menggunakan absorber. Nah, dari keempat cara tersebut yang paling banyak digunakan adalah gas liquid absorption yang menggunakan alat berupa absorber, yang dimana absorber ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk memetakan antara gas liquid. Untuk selanjutnya dari alat absorber itu sendiri, absorber itu kan konsepnya mengontakkan gas liquid. Jadi liquidnya ini berupa atau bisa disebut dengan absorben. Nah, kriteria yang dibutuhkan untuk menyeleksi absorben apa yang cocok untuk menghilangkan si CO2 ini ada beberapa kriteria. Jadi absorbennya itu kalau bisa yang pertama nggak korosi, dan dia itu tidak mempengaruhi si alat absorpsinya. Kemudian proses pemisahan ini itu harus berada pada tekanan rendah. Kemudian dari proses ini dia bisa mengurangi CO2 dari 50 ppm yang berada pada di natural gas tersebut. Sekian pemaparan dari kami mengenai asid gas removal. Terima kasih, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semuanya udah presentasi ya sebagai gambaran umum bahwa proses gas bumi itu meliputi rangkaian banyakan tahap gitu, karena di gas bumi itu mengandung kontaminan, ada CO2, ada H2S, ada kandungan air, dan yang semuanya tadi disampaikan, dan perubahan dia untuk melakukan proses liquidifikasi untuk menjadi LNG itu juga sudah tadi disampaikan semua sama teman-temannya dan sudah kita bahas. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, saya akan memberikan kuis singkat. Di situ satu soal saja, dan silakan kalian mengisikan gitu ya kuisnya di alamat ini ya. Boleh mengisikan kuis pakai HP aja ya supaya lebih praktis seperti itu ya. Nah, ini adalah alamatnya, sebentar saya perbesar ya. Nah, ini silakan diketik. Terus ya, nanti passwordnya udah ya, udah semua diketik. Silakan untuk join dengan
kode ini. Ya, dengan join kode ini ya. Silakan. Setelah diketik, nah udah semua ngetik ya, nanti silakan masukkan kodenya. Nah, setelah itu silakan dikerjakan. Kerjakan pakai HP aja ya supaya lebih praktis di situ. Ini adalah review dari tadi mempelajari tentang proses gas bumi gitu ya, secara umum bagaimana cara kita menentukan proses yang tepat untuk mendapatkan LNG seperti itu. Di situ ada tahapannya. Saya tadi sudah lihat sudah semuanya mengisi kuis ya. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semuanya. Mohon maaf jika tadi ada yang kurang-kurang ya dalam menyampaikan sesuatu atau ada salah-salah kata. Saya akhiri.